yang saya rekomendasikan cocok ditanam di musim kering. Padi yang cocok ditanam di musim kemarau, sahabat petani. Dengan lahan yang sudah pecah-pecah seperti ini, nah sahabat petani bisa lihat ya, pecah-pecah semuanya. Pecah-pecah, tapi padi ini masih tetap bisa bertahan hidup dalam keadaan daun yang masih tetap hijau dan subur, sahabat petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ebib, selamat berjumpa kembali di channel Eko Budi YouTube Farm. Channelnya inspirasi petani, channelnya tempat berbagi serta share pengalaman seputar budidaya tanaman padi. Bagaimana kabar sahabat Ebib semua? Mudah-mudahan kita pada saat ini ada dalam keadaan sehat, baik jiwa maupun raga, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan sehat juga kuat, baik jiwa maupun raga. Amin ya robbal alamin. Sahabat Ebib semua, kita berjumpa lagi. Sudah sekian lama saya tidak mengupload video, saya tidak membuat video tentang perkembangan padi yang saya tanam di pesawahan ini, sahabat petani. Saat ini saya ditemani dengan anak saya si bungsu dan istri saya, melihat ke pesawahan bagaimana keadaannya. Karena begini sahabat Ebib ya, keadaan cuaca di daerah saya saat ini sedang benar-benar pada puncaknya musim kemarau di saat ini. Musim kemarau yang melanda daerah kami, sebagian daerah yang ada di Indonesia saat ini adalah bukan kemarau yang seperti biasanya, tapi kemarau akibat daripada efek cuaca El Nino, sahabat petani. Sehingga kekeringan yang melanda ini, tingkat suhu panasnya ini lebih dari biasanya. Keadaan kemarau seperti ini sering kali terjadi di daerah kami, namun tidak seperti ini dampaknya sahabat petani ya. Ini benar-benar parah begitu. Biasanya walaupun kemarau, tanaman padi sebagian petani masih bisa melakukan budidaya tanaman padi, sahabat petani ya, karena sumber air yang ada di sungai-sungai kecil itu masih tetap ada yang mengalir. Tapi kali ini jangankan di pesawahan, sungai-sungai pun sudah kering kerontang, sahabat petani, bahkan pecah-pecah dasar sungainya, sahabat petani. Nah sahabat petani, jadi apa alasan saya tidak segera mengupload selama ini video, sahabat petani? Setiap video yang saya berikan, yang saya bagikan kepada sahabat Ebib semua adalah video pengalaman atas perlakuan yang saya berikan terhadap tanaman padi yang saya budidayakan. Nah, sehingga apabila tidak ada pengalaman sahabat Ebib, artinya saya tidak ingin menyampaikan hal-hal yang tidak fakta, yang tidak nyata ya. Kenapa? Karena saya bingung sahabat petani ya. Kenapa dengan kondisi lahan pesawahan yang kekurangan air, sehebat apapun nutrisi yang kita berikan, sehebat apapun amunisi yang kita aplikasikan pada padi kita, tentunya ini akan sia-sia saja ya. Efek positifnya akan minimal sekali gitu ya. Jadi menurut hemat saya lebih baik pada saat ini kita menghemat biaya untuk kita gunakan pada musim tanam berikutnya apabila sudah ada musim hujan lagi. Itu alasannya sahabat petani. Juga sahabat petani, selain itu saya juga banyak berbagai kesibukan yang saya hadapi saat ini. Banyak pekerjaan, tugas-tugas saya ya, tugas kedinasan saya. Sehingga dengan keadaan kemarau seperti ini, saya memiliki kesempatan ya untuk meningkatkan kompetensi saya di bidang yang lain. Namun sahabat petani, jangan khawatir, nanti kalau sudah tiba musim penghujan lagi, masa bercocok tanam lagi sahabat petani, insya Allah saya akan tetap membagikan pengalaman saya tentang budidaya tanaman padi. Semoga apa yang saya sampaikan ini diharapkan dapat mengedukasi para petani yang ada di Indonesia supaya bisa melakukan budidaya tanaman padinya tidak secara konvensional lagi, tetapi secara teknologi yang bagus sahabat petani, secara menggunakan operasional pertanian yang baik dan benar, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan petani dengan meningkatnya hasil panen sahabat petani semua. Baik sahabat petani semua,
Pada kesempatan ini ada sebuah informasi penting yang akan saya sampaikan kepada sahabat petani semua. Apa itu sahabat petani? Baik sahabat petani, nanti seperti apa informasinya. Ini penting untuk kedepannya bagi yang saat ini sama seperti saya sedang mengalami kemarau dan lahannya pecah-pecah kering sehingga tanaman padinya yang sudah ditanam banyak yang mati sahabat petani ya. Tapi ini ada sebuah informasi tentang sebuah jenis padi yang luar biasa daya tahannya pada keadaan cuaca panas dan kering seperti ini. Baik sahabat petani, kita lanjutkan informasinya. Jangan di skip videonya. Silakan yang belum menekan tombol subscribe-nya tekan dulu, tekan pula tombol like-nya, aktifkan notifikasinya agar setiap saya mengupload informasi-informasi baru melalui video di channel Eko Budi YouTube Farm ini, sahabat Ebib selalu mendapatkan pemberitahuan lebih awal sahabat petani ya. Baik sahabat petani, kita lanjutkan informasi apa yang akan saya sampaikan mengenai jenis padi yang tahan dan tetap hidup di cuaca yang panas dan lahan yang kekeringan. Baik sahabat petani, kita lanjutkan informasinya. Perlu sahabat Ebib ketahui, di lahan pesawahan saya ini ada 3 jenis tanaman padi yang saya tanam sahabat petani ya. Nah, yang sebelah sini adalah jenis padi Inbrida C2 sahabat petani. Nah, yang ini sahabat petani adalah jenis padi PR46 sahabat petani. Dan satu lagi di sebelah ujung sana sahabat petani ya, paling ujung itu adalah jenis padi ketan ya. Jenis padi ketan, tepatnya jenis padi ketan Rose Brand, karena benihnya pemberian daripada tetangga sahabat petani ya. Nah ini sahabat petani semua. Nah keadaan ketiga jenis padi ini pertumbuhannya berbeda di dalam cuaca yang kering dan panas seperti ini. Nah ini padi Inbrida C2 sahabat petani bisa lihat ya. Ini sudah mulai banyak yang mati daunnya sahabat petani, menguning. Nah menguningnya ini sahabat petani ini bukan karena kekurangan nutrisi atau penyakit, tapi ini jelas karena kekurangan air sahabat petani. Lahannya sudah pecah-pecah sahabat petani ya. Nah ini kita masuk ya ke dalam sahabat petani, seperti apa keadaan lahannya. Nah ini sahabat petani lihat. Sahabat petani bisa lihat ya ini ya. Nah ini keadaan lahannya. Tuh ya. Ini sudah sangat pecah-pecah sekali. Nah sementara sahabat petani sebetulnya padi saya ini sedang masa bunting sahabat petani ya. Nah ini sudah ada yang 1-2 keluar malai seperti ini sahabat petani bisa lihat. Nah ini keadaan padi Inbrida C2. Ternyata sahabat petani C2, jenis padi Inbrida C2 ini tidak tahan akan kekeringan. Jadi harus selalu tersedia sumber air di lahan untuk padi Inbrida C2. Nah ini menjadi pembelajaran bagi saya, sehingga nanti apabila ada hujan lagi di musim tanam berikutnya, saya akan coba lagi tanam padi Inbrida C2 ini sahabat petani. Kenapa sahabat petani, sahabat Ebib semua perlu diketahui, jenis padi Inbrida C2 ini sepertinya cocok jika kita tanam di musim penghujan. Karena apa? Di musim kemarau seperti ini saja anakannya sangat luar biasa sahabat petani. Kita cek ya anakan padi Inbrida C2 di dalam cuaca yang seperti ini, lahan yang sudah pecah-pecah. Nah ini lahannya sahabat petani ya. Lahannya sudah pecah-pecah begini. Nah, sahabat petani bisa lihat pecah-pecah sampai masuk kaki saya ini sahabat petani kalau ke sini. Tapi anakannya bisa sahabat petani lihat. Sahabat Ebib lihat, anakan padi Inbrida C2 ini ya, perumpunnya ini saya rasa ini di atas 40 ya. Untuk rumpunannya ini ya, satu rumpunnya ini benar-benar luar biasa untuk anakan padi Inbrida C2 ini, walaupun di cuaca yang kering, tanah yang kering. Nah, ini sahabat petani ya, ini kurang jelas ya. Itu. Nah ini keadaan padinya Inbrida C2 ya. Jadi sekali lagi padi Inbrida C2 ini tidak cocok kita tanam di musim kemarau atau menghadapi musim kering sahabat petani ya. Itu. Tapi kalau melihat tekstur daripada malai padi yang sudah keluar pada padi Inbrida C2 ini, kita lihat sama-sama. Nah ini malainya walaupun batangnya ini pendek, pohonnya pendek, ini hanya sekitar mungkin 80 sampai 85 cm. 90 cm ya paling tinggi juga. Sahabat petani bisa lihat ya. Inilah ya. Nah, ini malainya panjang sebetulnya.
walaupun pohonnya pendek tapi malaynya ini luar biasa panjangnya. Itu ya. Cuman padi ini kurang cocok karena di lahan yang kekurangan air, sahabat petani ya. Nah, kita lihat satu lagi jenis padi yang saya tanam ya. Oke. Kalau sahabat petani penasaran, kita lihat lagi ya anakan padi Inbrida C2 di dalam kekeringan seperti ini. Ya, apalagi kalau musim penghujan banyak air, anakannya pasti lebih dari ini. Kita lihat lagi ya anakan padi Inbrida C2. Nah, kita lihat ya sahabat Ebit ya. Nah, ini anakan padi Inbrida C2 sahabat Ebit. Lihat ya. Walaupun tanahnya sudah pecah-pecah begini, lihat anakannya. Nah, ini sedang bunting sebetulnya padi saya Inbrida C2. Tapi saya tidak yakin ini akan selamat karena kekurangan air ya, sahabat petani. Nah, bisa lihat. Yang ini saya yakin ini di atas 50 per rumpun, sahabat petani ya. Gitu. Baik sahabat petani, ini adalah kondisi padi Inbrida C2 di lahan yang sudah pecah-pecah dan kering. Kita lihat satu lagi jenis padi PR46. Seperti apa penampakannya. Nah, ini sahabat petani semua. Yang ini adalah padi PR46. Walaupun di cuaca ekstrim, tanahnya sudah pecah-pecah, tapi lihat sahabat petani daunnya. Daunnya masih tetap hijau. Bahkan karena umurnya yang sangat genjah, padi PR46 ini, pengalaman saya di musim kemarau yang lalu, menanam padi PR46 ini bisa dipanen di usia 75 hari setelah tanam. Ya, ini juga mungkin bisa sahabat petani ya. Bisa dipanen di umur 75 hari setelah tanam. Mudah-mudahan ini bisa saya panen ya. Karena sudah keluar semua seperti ini. Sudah mulai masa pengisian awal. Insya Allah nanti akan saya berikan penyepraian ya, pemberian nutrisi agar pengisiannya bisa lebih maksimal, walaupun tidak akan maksimal 100% karena pada saat padi seperti ini seharusnya sawah kita genangi dengan air minimal 10 cm ya. Lebih banyak air tergenang pada saat padi dari masa bunting tua sampai masa pengisian itu harusnya lebih banyak air di lahan sahabat petani. Nah, ini keadaannya ya. Ini adalah jenis padi PR46, cirinya ini malaynya berwarna putih ya. Bagaimana kondisi batangnya? Sahabat petani bisa lihat ya, masih hijau, daun benderanya masih hijau semua, buahnya juga lumayan ya, karena karakternya memang besar. Malai untuk padi PR4 ini malaynya besar ya, terus gabahnya juga besar, kategori gabah premium ya itu. Nah, ini disukai sekali oleh tengkulak untuk gabahnya karena biasanya kalau hasil panen gabahnya itu kuning cerah ya sahabat petani. Nah, ini padi PR46 yang saya rekomendasikan cocok ditanam di musim kering. Padi yang cocok ditanam di musim kemarau sahabat petani. Dengan lahan yang sudah pecah-pecah seperti ini. Nah, sahabat petani bisa lihat ya, pecah-pecah semuanya. Pecah-pecah tapi padi ini masih tetap bisa bertahan hidup dalam keadaan daun yang masih tetap hijau dan subur sahabat petani. Yuk kita lihat lagi sahabat petani, satu lagi jenis padi yang saya tanam ya, yang ada di ujung sebelah sana ya, di ujung pematang itu adalah padi ketan ya. Kita lihat sahabat petani yuk. Nah, yang ini adalah padi Inbrida C2 ya. Nah, ini di lahan-lahan yang bekas ada kemalirnya, yang bekas ada airnya dulu, di kemalir ini masih hijau kan sahabat petani bisa lihat tuh ya. Oh, masih hijau ya, sedangkan yang di tengah yang sudah benar-benar kering dari awal sudah seperti itu. Nah, ini yang ini termasuk padi Inbrida C2 sahabat petani, sudah mengering, sayang sahabat petani ya. Nah, ini yang di pinggir-pinggir pematang begini masih tetap hijau tuh sahabat petani bisa lihat, masih segar ya untuk padi Inbrida C2. Artinya padi Inbrida C2 ini benar-benar padi yang sangat membutuhkan keberadaan air. Nah, apabila yang sudah seperti ini tuh ya, ini sudah mulai mengering dan nampak mati ya gitu. Tapi ini sudah keluar 1-2 malai sahabat petani sebetulnya ya. Baik, kita fokus lihat ke padi yang satu, yaitu padi jenis ketan sahabat petani ya. Nah, ini sahabat petani, ini adalah jenis padi ketan. Sayang hanya sedikit saya tanam ya, karena kalau di kampung kan menanam padi ketan itu harus wajib gitu sifatnya ya. Karena di sela-sela kita menanam padi untuk beras biasa, beras ketan juga harus punya, karena sudah menjadi kebiasaan katanya. Kalau habis panen, kalau di daerah saya itu bikin uli sahabat petani ya.
Kalau di daerah saya namanya gegemblong gitu ya, harus bikin gegemblong ya, seolah-olah mensyukuri hasil panen. Nah ini padi ketan sahabat petani. Ini adalah jenis padi ketan Rose Brand. Benihnya saya dapatkan dari tetangga dan alhamdulillah pertumbuhannya luar biasa menurut saya, walaupun di musim kering ya. Daun-daunnya masih lumayan, 90% masih berwarna hijau, daun benderanya masih tetap baik. Nah ini sudah mulai berbuah seperti ini, mulai tahap pengisian ya. Mudah-mudahan padi ini bisa saya panen ya, walaupun hasilnya mungkin tidak maksimal, dan akan saya lestarikan benihnya untuk ditanam lagi ke depannya, karena ini memang terbukti layak ditanam di musim kemarau, apalagi mungkin di musim penghujan yang ada airnya yang bisa kita atur ya sahabat petani ya. Baik sahabat petani semua, itulah ya padi-padi yang saya tanam di lahan saya ini sahabat petani. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi rekomendasi buat sahabat petani semua tentang jenis padi yang layak dan cocok kita tanam di musim kemarau atau di musim kering ya. Sekali lagi, yang layak ditanam di musim kering atau musim kemarau menurut rekomendasi dari saya, pengalaman saya, yang pertama adalah jenis padi PR46, yang kedua jenis padi ketan Rose Brand sahabat petani. Sedangkan untuk padi inbrida C2 seperti ini sahabat petani, ini kurang layak ditanam di musim kemarau atau musim kering ya sahabat petani. Baik sahabat petani, mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menjadi penambah informasi bagi sahabat EBIB semua dalam melakukan budidaya tanaman padi, tentu saja dalam hal pemilihan jenis padi yang akan kita tanam pada musim tanam berikutnya sahabat EBIB semua. Baik sahabat petani semua, sahabat EBIB dimanapun Anda berada, itulah informasi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Kita hitung-hitung bersilaturahmi lagi lewat video di channel Eko Budi YouTube Farm ini. Sudah sekian lama kita tidak berjumpa, namun kali ini saya menyempatkan diri memberikan sebuah informasi yang saya rasa cukup penting bagi sahabat petani untuk diketahui tentang jenis padi yang masih bertahan, yang bisa bertahan hidup dalam cekaman cuaca yang panas dengan lahan yang kering kerontang. Padi ini bisa tetap tumbuh dengan baik, dengan sehat ya. Daun-daunnya pun masih tetap hijau dan subur sahabat petani. Jadi kedua jenis padi ini saya rekomendasikan bagi sahabat petani ke depannya apabila kita menghadapi musim penghujan lagi. Jenis padi PR46 ini memang benar-benar sudah teruji. Sudah saya buktikan sendiri ketahanannya ya dalam cekaman cuaca yang ekstrim seperti ini. Baik sahabat petani semua, setelah saya menyampaikan video ini, mudah-mudahan informasi ini menjadi referensi, menjadi tambahan hasanah pengetahuan sahabat EBIB semua tentang jenis padi yang layak ditanam di musim kemarau sahabat petani. Bagaimana katanya Kang kalau jenis padi yang cocok ditanam di musim penghujan? Nah kalau di musim penghujan beda lagi sahabat petani. Sesuai pengalaman saya, ada beberapa jenis tanaman yang cocok ditanam di musim penghujan, di mana intensitas hujan yang tinggi, kelembaban sawah yang tinggi juga sahabat petani. Namun padi-padi yang sudah saya tanam di musim penghujan ini terbukti mampu ya menahan cekaman cuaca kelembaban yang sangat luar biasa. Padi apa saja itu contohnya sahabat EBIB? Contohnya saya rekomendasikan adalah padi Cakra Buana Agritan. Yang pertama sahabat petani, ini benar-benar tahan di dalam cuaca yang hujan, selalu hujan sahabat petani. Cuaca sawah atau keadaan suhu sawah yang selalu lembab, tanahnya yang selalu berair. Padi Cakra Buana Agritan memang benar-benar luar biasa. Kemudian ada lagi satu lagi padi Ciputri sahabat petani ya. Itu juga sangat tahan dengan kelembaban di lahan, sehingga di cuaca hujan padi Cakra Buana Agritan dan padi Ciputri saya rekomendasikan untuk ditanam oleh sahabat petani semua. Nah untuk padi yang tahan di musim kemarau dan cuaca kering, padi yang sudah saya sampaikan sebelumnya di dalam video ini sahabat EBIB ya, yaitu padi PR46 dan padi jenis ketan
Rose Brand, sahabat petani. Baik sahabat petani semua, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Kita berjumpa lagi nanti sahabat petani pada informasi yang akan saya sampaikan ke depannya. Tentu saja saya akan menyampaikan informasi yang penting kepada sahabat petani ke depannya. Informasi apa silakan tunggu saja nanti videonya beberapa hari ke depan. Mudah-mudahan saya bisa menyempatkan waktu untuk berbagi lagi kepada sahabat Ebib semua melalui channel Eko Budi YouTube Farm. Akhirnya saya mohon maklum apabila ada salah-salah kata, salah-salah ucapan yang saya sampaikan dalam video ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.